Perkenalkan, nama saya Gigis Gregorius, saya mahasiswa Prodi Manajemen angkatan 2018. NIM saya adalah 11180540. Jadi saya akan menjelaskan kasus tentang Kepala Bank Panin divonis 7,5 tahun penjara. Penyebab masalah Bank Panin adalah penggelapan dana melalui bond putih yang dilakukan oleh Kepala Bank Panin, Cabang Garut, dan manajer operasional. Kedua bankir ini melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Itu juga didenda sebesar 10 juta subsidiar, 6 bulan kurungan, kata kasih pidana umum atau PIDUM, Kejaksaan Negeri Garut Ismail Oto. Kejahatan yang dilakukan kedua terpidana ini terungkap dari hasil investigasi dan audit tim dari Bank Panin Pusat pada tanggal 23 November 2007. Kemudian terbongkar defisit antara penerimaan kas dengan jumlah yang tertera di pembukuan sebesar 4 miliar rupiah yang merupakan jumlah akumulasi dari defisit selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 katanya. Hasil audit itu juga menunjukkan pada tahun 2003 defisit sekitar 1 miliar rupiah dan pada tahun 2005 sebesar 3 miliar rupiah, sehingga pada tahun 2007 dapat diketahui keseluruhan defisit mencapai angka 4 miliar rupiah. Namun, kedua terpidana tersebut selama rentang waktu 2001 sampai 2007 masih bisa menutup-nutupi defisit itu, yang kemudian terungkap saat dilakukan pemeriksaan kas oleh tim Bank Panin Pusat. Selanjutnya, pihak Bank Panin Pusat melaporkan kasus ini ke Polda Jabar dan kemudian diketahui terdapat 4 tersangka yang diduga kuat sebagai otak penggelapan dana perbankan, termasuk Suhendrik Arisanto dan Mansur Husli. 2 karyawan masing-masing berinisial HS dan DS sekarang masih dalam penyelidikan Polda Jabar, katanya. Mereka melakukan praktik layanan menerima setoran nasabah di luar jam kerja yang tidak mereka masukkan ke kas penerimaan. Bahkan Suhendrik hanya melakukan pencatatan keesokan harinya, namun bukan di buku penerimaan resmi bank, melainkan hanya pada bond atau bond putih. Selanjutnya, kategori risiko pada kasus ini adalah risiko operasional atau lebih ke risiko manusia atau people risk. Merupakan risiko kegagalan mengelola sumber daya manusia. Karena di kasus ini terdapat beberapa karyawan yang melakukan tindak kejahatan penggelapan dana melalui penggunaan bond putih, bahkan sampai menimbulkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Selanjutnya, argumentasi. Solusi untuk kasus seperti ini adalah kita harus memberikan hukuman bagi pelaku agar mendapatkan efek jerak dari perbuatan tersebut. Dan selain memberikan hukuman bagi si pelaku, kasus seperti ini juga harus diusut sampai pada akarnya dan harus diberantas sampai tuntas. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara tuntas menurut Haji Ismail Yusanto. Ia menyatakan bahwa terdapat 6 langkah dalam pemberantasan korupsi, yaitu yang pertama, sistem penggajian yang layak, yang kedua, larangan menerima suap dan hadiah, ketiga, perhitungan kekayaan, keempat, teladan memimpin, kelima, hukuman setimpal, dan yang terakhir, keenam, pengawasan masyarakat. Selain 6 poin tersebut, pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pilar masyarakat. Karena itu, korupsi akan lebih efektif diberantas bila pada 3 pilar tersebut dilakukan langkah-langkah yang terpadu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.